Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu kembali walaupun tidak bertatap muka. Hal tersebut dikarenakan situasi pandemi COVID-19. Kita doakan bersama-sama, semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian semua, selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Baiklah anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pembelajaran 1, indahnya saling menghormati. Kemudian pada sub pembelajaran, menulis Quran surah Al-Kafirun. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum memasuki pada sub pembelajaran menulis Quran surah Al-Kafirun, tentu Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang Quran surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109, jumlah ayat surat Al-Kafirun 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun dalam kurung orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan memasuki pada sub pembelajaran menulis Quran surah Al-Kafirun. Tentu Bapak ingin menjelaskan, seorang muslim dianjurkan untuk bisa membaca, memahami, atau menulis huruf hijaiyah. Sebab huruf hijaiyah merupakan alfabet dalam bahasa Arab yang digunakan untuk penulisan Al-Quran. Dalam buku Al-Quran dan Hadis oleh Asep BR terdapat 28 jumlah huruf hijaiyah yang perlu diketahui. Dari segi penulisannya, ada huruf hijaiyah yang dapat ditulis dengan disambung dan ada yang tidak dapat disambung pada bagian tengah. Huruf hijaiyah bersambung biasanya terdiri dari 3 letak penyambungannya, mulai disambung di bagian awal, di tengah, dan di bagian akhir. Kemudian untuk 6 huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung di bagian tengah, yaitu alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Karena itu, 6 huruf hijaiyah tersebut terpaksa diputus, lalu membentuk huruf hijaiyah lainnya. Belajar menulis huruf hijaiyah memang tidaklah mudah, tetapi dengan pengetahuan dasar tentu akan membantu proses untuk memahaminya. Baiklah anak-anakku semuanya, Bapak ingin menjelaskan bagaimana tata cara penulisan huruf hijaiyah.
Yang pertama adalah penulisan huruf Arab dimulai dari kanan ke kiri. Yang kedua, jumlah huruf Arab disebut dengan huruf hijaiyah, jumlahnya ada 28 huruf. Yang ketiga, huruf-huruf itu ada yang dapat menyambung dan disambung. Ada yang bisa disambung tetapi tidak bisa menyambung dalam kurung di tengah. Masing-masing mempunyai bentuk huruf sesuai posisinya. Ada yang di awal, di tengah, ataupun di akhir, dan terpisah. Semua huruf-huruf Arab adalah konsonan, termasuk alif, waw, dan ya. Dalam kurung sering disebut huruf illat. Maka mereka memerlukan tanda vokal dalam kurung syakal. Baiklah anak-anakku semuanya, coba kalian lihat pada halaman 5. Di situ ada contoh huruf-huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Yang pertama adalah qaf. Itu di awal bisa disambung, di tengah, dan di akhir. Kemudian ada huruf fa. Kemudian ada huruf kaf. Kemudian lam, nun, mim, dan ain. Kemudian contoh huruf hijaiyah yang hanya dapat bersambung di akhir atau dari kanan. Salah satu contohnya adalah waw dan ro. Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan kita pada hari ini telah usai dan Bapak selalu mengingatkan kepada kalian, sering-seringlah membaca untuk menambah ilmu pengetahuan dan semangat terus dalam belajar ilmu agama. Adapun tugas pada hari ini adalah kalian akan menuliskan Quran Surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk tidak luput dari salah dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.